Ibu, ini adalah salah satu rangkaian mini garden yang sudah selesai Ya, betul. begitu indah sekali dengan nuansanya yang betul-betul seperti garden ya Garden, Ibu. ya, betul. Iya. Ya Ibu, tapi sebelumnya sebelum kita lanjutkan lagi mengenai perbincangan mini garden ini, kita akan sapa dulu pemirsa di Ya, rumah. boleh? Pemirsa, jumpa lagi dengan saya Windy Yunia Rahayu di Info Kursus dalam acara Belajar Keterampilan. Nah pemirsa, pada segmen ini kita akan membahas mengenai rangkaian mini garden. Dan pada kesempatan ini juga kita akan membahas mengenai seni merangkai bunga dan desain floral. Lebih smart bersama Info Kursus. Pemirsa, kita tanyakan langsung kepada narasumber kita, Ibu Elstiwar. Iya Ibu, mungkin Ibu bisa lebih menjelaskan lagi, lebih detail lagi mengenai rangkaian mini garden ini. Oke, rangkaian mini garden ini sebetulnya ada lagi yang satu rangkaian mini landscape. Ya. Rangkaian mini landscape kita memakai batu-batu dan lebih memakai tanah. Dan juga ada teknik-teknik sebelum kita timbun dengan tanah. Dengan juga daun-daun dan lain-lain sebagainya. Tapi untuk desain rangkaian mini garden, kita memakai foam, jadi bukan memakai tanah. Ini seperti ini kita lihat yang sebelum selesai, yang belum, yang lagi disiapkan oleh Pak Samuel. Dan di sini Pak Samuel akan memakai 2 wadah. Sebetulnya 1 wadah sudah cukup, tetapi mungkin ini lebih bervariasi, banyak inspirasi dan kreatif. Nah, untuk rangkaian mini garden kita juga membuat ini seakan-akan ini benar-benar garden, taman yang besar tetapi diperkecil. Di sini ada kayu. Ya. Kemudian di dalam sini ada batu-batu. Di dalam sini yang tidak kelihatan seakan-akan itu ada kolam. Dan sehingga bango ini bisa kami letakkan di tengah-tengah. Dan ini daun-daun ini seperti muria. Ini kita menyusun sedemikian rupa sehingga ini betul-betul kelihatan sejuk seperti taman. Dan ini juga daun-daunan ini seperti benar-benar daun memang ini segar semua. Kemudian tanaman-tanaman yang memang tangkainya panjang kita potong seakan-akan itu tanaman yang rendah-rendah seperti ini. Iya, jadi terbentuklah rangkaian sebuah mini garden. Mini garden. Iya, tadi saya tidak memahami kenapa ada angsa di tengah-tengah. Ternyata itu menunjukkan kalau di mini garden ini ada sebuah kolam ya. Itu suatu imajinasi. Imajinasi. Seakan-akan dalam ada kolam dan memang di dalam ini ada batu-batu. Iya. Ada batu-batu kecil dan juga ya seakan-akan ada kolam. Dan ini bisa dilihat dari seluruh arah. Oke. Seperti ini. Sangat indah sekali ya pemirsa ya. Kemudian kombinasi warna juga agak panas. Iya. Dan ini Seperti tentu ada airnya sehingga bisa sejuk. Iya, Rasanya karena ini sejuk. menggunakan foam ya Ibu ya. Ini menggunakan foam. Menggunakan Ya, foam. betul. Nah Ibu, untuk membuat rangkaian mini garden ini dibutuhkan berapa lama Ibu? Saya kira tidak begitu lama kalau memang betul-betul seorang floral designer sudah mempersiapkannya, semua bahan-bahannya sudah mempersiapkan, semua ornamen-ornamennya. Tinggal bagaimana imajinasinya, inspirasinya mengaplikasikan dalam wadah seperti ini. Ibu, apakah dalam rangkaian mini ini yang dominan dipakai itu apa penghijauannya atau flowernya yang kayak gimana? Saya lihat di sini bahwa komposisinya ini ada lebih banyak ke merah. Mungkin si flower designer itu lagi memang suka merah-merah. Barangkali gardennya lebih banyak merah-merah. Dan juga di sini ada hijau-hijau, tapi hijau-hijaunya kurang. Tapi mungkin juga memang ada hijau-hijaunya, tetapi mungkin dengan tempat yang kecil ini tidak terlalu kelihatan yang memang warna merah yang selalu memang akan terlihat lebih ke depan. Iya. Dan tentunya mungkin kalau mini garden ini harus selalu menggunakan akar-akaran yang sudah rapuh beserta batu. Iya,
karena lebih artistik dan identitas daripada taman yang selalu ada kayu-kayu yang kering, kemudian ada ranting-ranting, ini yang kering seperti itu. Dan di sini seperti Gebra dipotong pendek-pendek, seakan-akan itu di taman-taman dengan bunga yang pendek-pendek. Iya Ibu. Nah ini yang sedang dikerjakan oleh Bapak Samuel, juga ada 2 wadah di sini ya Ibu. Apakah ini teksturnya akan hampir sama seperti ini? Saya kira mungkin agak lain, tapi tetap itu adalah desain rangkaian mini garden. Dan kita lihat di sini wadahnya 2. Tentu inspirasinya dan kreativitas lebih luas lagi. Apa yang akan dibuat oleh Pak Samuel, kita lihat lagi. Karena Pak Samuel seorang floral designer dan seorang landscaper. Jadi mungkin akan kita lihat saja, dan ini pasti akan menjadi sangat bagus, sangat nyaman, dan sangat sejuk. Iya, baik Ibu, terima kasih atas penjelasannya, tapi kita tahan dulu, nanti kita akan kembali lagi setelah komersial break. Pemirsa, itulah tadi penjelasan mengenai rangkaian garden mini. Pemirsa, jangan kemana-mana, masih tetap di Info Kursus. Lebih smart bersama Info Kursus. Lebih smart bersama Info Kursus. Pemirsa, masih bersama saya Windy Yunia Rahayu di Info Kursus dalam acara Belajar Keterampilan. Nah pemirsa, pada segmen ini kita akan membahas mengenai alat-alat dan bahan-bahan untuk merangkai mini garden. Pemirsa, kita tanyakan langsung kepada narasumbernya Ibu Elstiwar. Iya, Ibu mungkin bisa menjelaskan apa-apa mengenai alat dan bahan yang telah tersedia di sini. Alat-alat yang sudah disiapkan oleh Bapak Samuel yang akan dipergunakan itu adalah gunting bunga, gunting tanaman, tang kawat, tang lancip, pisau, kawat. Kemudian di sini kita lihat ada spray dan selotip. Serta di sini juga ada 2 wadah, satu segi 4 dan satu segi 4 memanjang, yang sudah diisi dengan foam dan sudah juga direndam terlebih dahulu. Iya. Juga bahan-bahan materi-materi yang akan dipakai adalah cordyline yang merah, barangkali ya. Kemudian Dusty Miller, seperti itu. Cryptanthus, Bromolia. Cryptanthus ada beberapa, 3 buah. Bromolia. Kemudian Phalaenopsis yang pink.
Kemudian di sini saya lihat ada bunga-bunga juga seperti mawar merah, mawar kuning, kemudian peacock warna ungu, kemudian pom-pom, krisan yang kecil-kecil. Di sini ada carnation hijau, kemudian daun-daun Myriocladus atau asparagus bintang, Comfrena yang ungu, Moria. Kemudian saya lihat di sini ada juga asparagus densiflorus dan aspidistra, dan mungkin dan bahan-bahan yang lain adalah batu-batu, batu Oke. karang, batu kecil, batu agak besar. Ini semua Berbagai banyak macam sekali. batu Macam-macam. ya. Ya, Ibu mungkin alat-alat dan bahan-bahan yang telah Ibu sebutkan itu sangat banyak sekali ya. Ini bagaimana Bu? Saya masih bingung bagaimana cara menempatannya karena dilihat dari bunganya saja udah berbagai macam bunga, daunnya juga dengan begitu banyaknya, kemudian batu-batu dan ini tanaman-tanaman yang mungkin sejenis dengan rumput atau apa ya Ibu? Ini adalah tanaman hias yang khusus, dan biasanya tanaman hias ini juga yang tumbuh tidak terlalu besar, Iya. seperti yang di depan itu, yang biasanya dipakai untuk taman-taman. Sedangkan bunga-bunga ini akan dipotong pendek-pendek, seakan-akan bunga-bunga itu pendek-pendek. Dan juga di sini saya melihat juga ada seperti bromolia dan Curtanthus, itu memang biasanya itu pot plant dan dipakai biasanya untuk mini landscape. Tetapi bisa juga dipakai untuk mini garden, tidak perlu juga mesti ada akar, tapi tidak ada akar pun oke. Tapi ini ada akarnya karena kalau sudah habis pakai mungkin bisa ditanam lagi. Iya, dan mungkin ini burung-burungan ini akan ditempatkan seperti halnya rangkaian yang telah jadi Iya. ini ya. Saya lihat burung-burung ini tidak seperti bangok, seperti ini ada danaunya, Iya. ya. Tapi di sini saya lihat ada ranting kering. Mungkin ada burung-burung yang akan berada di ranting-ranting kering. Oke, oh iya. Nah untuk anggrek pinknya ini anggrek ya Ibu ya? Ya, betul. Ya untuk anggrek pinknya ini akan disimpan di sebelah mana Ibu? Saya tidak tahu karena ini ada suatu rangkaian yang kreatif dari kreatif. Dan ini akan kita lihat nanti Pak Samuel akan letakkan di mana, dan ini pasti akan diletakkan di tempat-tempat yang sesuai dan yang juga harus ada komposisi yang baik karena ini banyak sekali elemen-elemen yang dipersiapkan. Dan juga bunga-bunga ini semua nanti akan disatukan di dalam suatu rangkaian menyatu antara wadah yang segi empat dan wadah yang segi empat memanjang. Mungkin hanya Pak Samuel saja ya yang tahu bagaimana Dia saja yang menempatkan di atas foam ini. Karena itu kreasinya dan itu adalah free imajinasi, berinspirasi di alam. Dan Saya rasa itu. Dan beliau adalah seorang floral design yang Floral sangat designer juga profesional ya. landscaper. Landscaper. Iya, baik Ibu, kita kembali lagi ke Ya. pemirsa. Nah pemirsa, itulah tadi mengenai alat-alat dan bahan-bahan yang seperti sudah kita lihat. Banyak sekali bahan-bahan yang akan digunakan oleh Bapak Samuel untuk merangkai mini garden. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Info Kursus. Lebih smart bersama Info Kursus.
lebih smart bersama info kursus. Pemirsa, kembali lagi bersama saya Windy Yunia Rahayu di Info Kursus dalam acara Belajar Keterampilan. Nah pemirsa, pada segmen ini kita akan membahas mengenai bagaimana tahap-tahap merangkai rangkaian mini garden. Pemirsa, kita langsung saja tanyakan kepada Ibu El Stewart sebagai narasumbernya dan kita menyaksikan langsung bagaimana Pak Samuel mempraktekkan untuk merangkai rangkaian mini garden ini. Iya, Ibu mungkin Ibu bisa menjelaskan sembari Pak Samuel mempraktekkan untuk merangkai rangkaian mini garden ini. Ya, saya kira mesti saya melihat dulu Pak Samuel apa yang diimajinasikan dia untuk membuat mini garden ini. Karena saya sama sekali tidak akan bisa touch atau membantu karena ini adalah suatu imajinasi yang sangat tinggi dan kreativitas yang sudah dipersiapkan yang ada di benak Pak Samuel akan membuat mini garden ini. Kita melihat Pak Samuel sudah memakai spray menyemprotkan kembali foam karena pasti foam tadi sudah dibuat kemudian nanti akan menguap dan tentu agak kering. Nah, Phalaenopsis pelan-pelan aja Pak Samuel supaya pemirsa bisa lihat. Pak Samuel sudah mengambil bunga Phalaenopsis tanaman, kemudian ditusuk dengan beating dan tidak perlu terlalu dalam ditusuknya karena Phalaenopsis ini juga bisa berada di atas foam karena basah. Pak Samuel akan mengambil batu dan diletakkan sesuai dengan imajinasinya. Sekarang Pak Samuel lagi konsentrasi. Batu diganjel dengan beating agar tidak berubah tempatnya. Kemudian berimajinasi seakan-akan taman itu benar-benar itu taman dengan ada batu-batu dan bromolia diletakkan di depan Phalaenopsis untuk mengambil warna. Cryptanthus itu sangat cocok sekali untuk tanaman rendah. Cryptanthus lagi diambil, diletakkan juga di pinggir batu. Kita lihat bagaimana dia meletakkan ranting, karena sudah dipersiapkan bahwa ranting itu nanti, saya lihat di sini ada ornamen burung, nanti burung akan diletakkan untuk melengkapi desainnya dan akan ditaruh diikat di ranting. Dan ini memang adalah tanaman dekat air. Sini kita lihat Pak Samuel mengambil sejenis pakis. Dan ini adalah rangkaian mini garden. Oleh sebab itu dia juga merangkai seakan-akan merangkai satu rangkaian, tetapi sifatnya mini garden. Ditambahkan pada ujung wadah dengan cordyline. Ya, sudah meletakkan tanaman-tanaman yang hijau, mulai ditambahkan dengan asparagus densiflorus atau buntut bajing, dan mungkin ini akan dikelompokkan ya. Dan ini kita lihat bahwa dia mulai membuat rangkaian mini garden ini lebih halus lagi. Dia menambahkan dengan murea. Yang ditancap oleh Pak Samuel itu adalah Dusty Miller atau Senecio.
memberikan warna yang terang karena warnanya keperak-perakan. Tanaman itu adalah tanaman pot plant. Sudah membentuk suatu komposisi, menyusun suatu komposisi yang balance, proporsional, dan di situ kelihatan ada rhythm, ada irama. Yang tinggi, yang rendah, yang kecil, yang besar. Ya, ditambahkan dengan krisan standar. Dengan warna juga, dia mengambil warna dari Phalaenopsis. Ya. Warnanya sudah lebih bagus lagi. Dalam suatu rangkaian mini garden, kita mendapatkan warna kontras, warna monokromatik, dan warna analog. Ya Ibu, terima kasih, tapi jangan kemana-mana dulu, kita tahan, kita akan kembali lagi setelah komersial break berikut. Ya. Nah pemirsa, itulah tadi penjelasan dari narasumber kita Ibu El Stewart mengenai desain mini garden. Pemirsa jangan kemana-mana, masih tetap di Info Kursus. Lebih smart bersama Info Kursus. Lebih smart bersama Info Kursus. Ya Ibu, dengan rangkaian yang telah Bapak Samuel bikin ini ternyata hasilnya sangat bagus sekali Bu. Ini aja sudah begitu bagus ya, apalagi yang ini yang sangat besar dan begitu cantik dengan paduan Phalaenopsis yang warnanya pink, sangat menawan sekali, dan mungkin pemirsa di rumah juga tidak pengen penasaran sekali gitu, pengen mencobanya. Ya. Ya. Karena Pak Samuel juga ada memakai materi-materi yang bervariasi. Ya. Kemudian memang betul-betul sejuk sekali, seakan-akan taman beneran, tapi ini dalam bentuk mini. Iya, baik Ibu, sebelum kita lanjutkan perbincangan kita akan sapa dulu pemirsa di rumah. Ya. Ya pemirsa, jumpa lagi dengan saya Windy Yunia Rahayu di Info Kursus dalam acara Belajar Keterampilan. Nah pemirsa, pada segmen ini kita akan membahas mengenai tips dan kesimpulan yang akan disampaikan oleh narasumber kita Ibu El Stewart. Kita langsung saja tanyakan ke beliau. Iya, Ibu, setelah kita tadi melihat Pak Samuel membuat rangkaian mini garden ini dengan begitu indahnya, dan tahapan-tahapan yang telah Ibu jelaskan kepada kami dan juga penjelasan mengenai rangkaian mini designer ini, mungkin ada tips yang akan Ibu berikan kepada pemirsa di rumah, karena pemirsa di rumah ingin sekali mencoba
membuat rangkaian mini garden ini? Silahkan Ibu. Saya kira tips yang saya akan berikan itu haruslah seseorang yang cintakan alam, senang akan tanaman, Ya. dan suka akan membuatnya dan suka akan mencobanya. Kemudian dia akan mencoba tentu dengan suka hati, senang dengan tanaman, dia akan dipilih tanaman-tanaman yang sesuai, harus banyak melihat taman di luar yang besar sehingga dapat dibuatkan dalam bentuk mini. Dan juga disesuaikan dengan wadah. Jangan mengambil wadah kecil, kita mengambil tanaman-tanaman yang besar-besar. Jangan mengambil tanaman besar, wadah yang besar, tetapi dengan tanaman yang kecil-kecil boleh saja, tapi harus dipadukan dengan tanaman-tanaman yang sesuai untuk wadah yang dipersiapkan. Iya, baik Ibu. Nah, dari kesimpulan barusan Ibu telah menjelaskan mengenai tips. Nah, sekarang dari sekian penjelasan yang sangat detail sekali dari awal Ibu berikan kepada saya dan juga pemirsa, kesimpulannya apa Ibu? Kesimpulan yang saya bisa berikan itu bahwa tanaman rangkaian mini garden ini sangat enak dipandang mata. Dan juga yang membuatnya bukan tangannya saja yang jalan, tetapi hati, pikiran pun akan menyampaikan di dalam suatu rangkaian mini garden ini. Iya, itulah yang disebut imajinasi, Imajinasi. Dan ini adalah sangat bagus sekali. Iya, baik Ibu. Saya juga sependapat dengan Ibu. Rangkaian mini garden yang dibuat oleh Bapak Samuel ini sebagai flora designer yang sangat profesional, sangatlah bagus hasilnya. Terima kasih Ibu atas tips dan kesimpulan yang telah Ibu berikan kepada saya dan juga pemirsa di rumah. Mudah-mudahan saja bisa bermanfaat. Mudah-mudahan. Ya, terima kasih Terima Ibu. kasih. Nah pemirsa, itulah tadi penjelasan-penjelasan dan tips yang diberikan oleh narasumber kita, Ibu El Stewart. Semoga saja semua ini bisa menjadi inspirasi dan motivasi buat Anda semua dan Anda bisa menjadi seseorang yang sukses. Bagi Anda yang ingin memperdalam dan mempelajari mengenai rangkaian mini garden, Anda bisa menghubungi lembaga-lembaga kursus terdekat dan Anda juga bisa mengklik di website kami di www.infokursus.net. Saya Windy Yunia Rahayu beserta kru yang bertugas mohon pamit. Wassalam. Iya Ibu, terima kasih banyak Ibu. Terima kasih, semoga Iya. bermanfaat.